Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang kembali ya di channel Studygram Fisika. Nah, hari ini aku akan coba membahas soal-soal dinamika rotasi nih kelas 11. Tapi sebelum kita bahas soal dinamika rotasinya, teman-teman seperti biasa ya, yang suka dengan video ini bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya. Biar tiap kali aku upload video terbaru, teman-teman dapatkan notifikasinya. Terima kasih. Oke teman-teman, kita langsung bahas aja ya beberapa soal dinamika rotasi berikut ini. Sebenarnya soal-soal ini udah aku buatin pembahasannya di studygramfisika.com. Jadi adik-adik atau teman-teman nih yang mau mendownload pembahasan ini langsung aja ya kunjungi studygramfisika.com. Oke, kita langsung coba bahas aja ya dari soal nomor 1 ini. Batang AB sepanjang 4 meter memiliki berat 10 Newton dan titik O merupakan poros dari batang tersebut. Gaya F4 yang besarnya 20 Newton dengan arah vertikal ke bawah akan diletakkan pada batang AB ini. Nah, jika sistemnya dalam keadaan seimbang, maka letak gaya F4 adalah. Nah, dari soal ini teman-teman kita harus memperkirakan di mana sih kira-kira kita harus letakkan gaya F4 agar sistem ini tetap dalam keadaan seimbang jika porosnya berada di tengah-tengah ya atau di pusat massa batangnya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini teman-teman harus ingat lagi nih konsep dari momen gaya atau yang kita kenal dengan torsi ya. Jadi momen gaya atau torsi adalah gaya yang menyebabkan suatu benda itu bisa berputar atau berotasi. Nah, dari gambar ini, batang AB ini ya dikerjakan 3 buah gaya nih. Ada gaya F1, F2, dan juga F3. Nah, gaya yang dapat membuat si batang AB ini berputar adalah gaya yang arahnya tegak lurus nih dengan porosnya ya, bukan yang sejajar dengan porosnya. Jadi di sini nanti teman-teman tentukan dulu nih mana yang gayanya tegak lurus gitu ya. Contohnya nih seperti F1 ya. F1 besarnya 15 Newton, dia membentuk sudut 37 derajat terhadap horizontal nih. Nah, maka teman-teman tentukan dulu nih, kita cari gaya tegak lurusnya. Kita gambarkan dulu gaya tegak lurusnya. Jadi tarik garis yang arahnya ke bawah ya, karena di sini F1 ini arahnya ke bawah. Nah, ini adalah F1 yang tegak lurusnya. Maka kita tulis di sini adalah F1 sin. Karena sudutnya 37, maka sin 37 ya. Nah, kenapa sih dia sin, kenapa nggak cos gitu ya? Nah, teman-teman, ingat lagi nih, kita konsep dari trigonometri ya. F1 yang tegak lurus ini posisinya berada di depan sudut. Nah, ingat yang di depan sudut itu adalah sin. Sedangkan yang berada di samping sudut itu adalah cos. Atau ingatnya yang di apit sudut deh ya, ini kan di apit sudutnya sebelah sini ya. Nah, yang di apit sudut itu pasti cos, yang berada depan sudutnya itu berarti sin. Nah, kemudian kita lihat lagi F3. F3 ini dia udah tegak lurus ya, karena sudutnya di sini udah 90 derajat nih. Untuk F2, nah untuk F2 teman-teman juga uraikan nih ya. Kita tentukan gaya tegak lurusnya, berarti F2 ini arahnya ke atas, kita ambil yang tegak lurusnya ini ke atas ya. Jadi di sini kita tulis F2 sin, sudutnya di sini adalah 30 derajat ya. Nah, setelah itu karena si torsi ini termasuk besaran vektor, berarti kita harus tentukan dulu nih kemana arah putarnya kalau diberikan gaya seperti ini ya. Nah, untuk arahnya sendiri di sini aku menggunakan tanda positif kalau arah gerak si batang AB ini berlawanan dengan jarum jam. Jadi kalau positif berlawanan, sedangkan kalau nanti dia arah geraknya searah dengan jarum jam, maka aku pakai tandanya negatif. Nah, tapi ini nggak mutlak ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman menggunakan tanda yang sebaliknya, boleh, nggak masalah ya. Oke, sekarang kita lihat nih dari gambar. Mulai dari F1 ini ya. Nah, F1 ini arahnya ke bawah. Jadi bayangkan nih kalau teman-teman yang mendorong si batang AB ini ke bawah.
kita tekan dia ke bawah atau kita dorong ke bawah, maka gaya F1 ini akan membuat si batang AB ini cenderung berputar berlawanan dengan arah jarum jam, ya, berputarnya ke sini. Nah, atau kalau kita buat arah putarnya jadinya seperti ini untuk F1 ke sini, ya. Nah, karena dia berlawanan arah jarum jam, maka kita bikin di sini tandanya adalah positif, ya. Nah, kemudian F2. F2 ini dia arahnya ke atas. Jadi kalau teman-teman bayangkan ya, punya papan atau pulpen misalnya ya, teman-teman dorong ke atas ya dengan porosnya berada di tengah-tengah ini, maka nanti ya batang AB ini akan cenderung berputarnya ke sini, berlawanan arah jarum jam juga ya. Jadi kalau kita gambarkan arah putarnya ke sini. Nah, kalau untuk F2 ya, jadi F2 ini membuat si batang AB berputar berlawanan arah jarum jam. Ini juga berarti tandanya positif ya. Untuk F3. Nah, untuk F3 dia arahnya ke bawah ya. Jadi kalau ini batang AB ini kita tekan dia ke bawah ya, maka nanti arah putarnya jadi seperti ini. Dia jadi searah jarum jam ya. Kalau kita gambarkan berarti jadi kayak gini nanti arah putarnya untuk yang F3 ya. Karena ini searah, maka nanti kita buat tandanya negatif. Nah, setelah itu kita lihat jaraknya ke poros ya. Karena kenapa tadi yang namanya torsi itu rumusnya adalah R dikali F sin theta. Nah, dimana R itu adalah jarak dari gaya yang bekerja itu dengan porosnya. Nah, sekarang kita lihat kan porosnya di tengah-tengah, panjang batangnya itu adalah 4 meter, sehingga jarak dari A ya ke poros atau ke titik O itu adalah 2 meter jadinya ya. Ini 2 meter, terus dari poros ke titik B juga adalah 2 meter. Nah, sekarang kita cari dulu nih ya, berapa total momen gaya yang bekerja pada poros O ini dulu ya. Baru nanti bisa kita tentukan berapa torsi yang bekerja pada F4. Oke, sekarang kita cari nih sigma torsi di titik O. Ya, berarti ada gaya F1 karena dia berlawanan arah jarum jam, berarti positif ya. Kita buat nanti jaraknya dari F1 ke titik O ini ke poros ya, berarti 2 meter, maka R-nya 2, F yang bekerja 15 sin 37, sin 37 itu 0,6 ya. Terus ditambah F2. F2 itu jaraknya ke poros dari sini ke sini ya, berarti juga sama ya, 2 meter. F yang bekerja F2 sin 30. F2 nya 10, sin 30 itu setengah. Nah, dikurang F3 ya. Jarak dia ke poros F3 berarti ini 1 meter ya, maka R nya 1 meter. Kemudian gayanya 5, sudutnya karena dia tegak lurus 90 derajat, sin 91 ya. Nah, tinggal teman-teman hitung aja nih hasilnya. Sigma torsi di titik O sama dengan 9 kali 2 ya, 18 ditambah 10 dikurang 5. Jadi nanti total torsi atau momen gaya di titik O itu adalah 23 Newton meter. Nah, perhatikan teman-teman di sini ya, torsi yang bekerja pada poros ini hasilnya kan positif. Artinya arahnya adalah berlawanan jarum jam. Nah, di soal dia menginginkan sistemnya tetap seimbang. Nah, kalau sistem ini seimbang, berarti jika kita menambahkan torsi dari gaya F4, maka nilainya kan harus sama ya. Dengan kata lain di sini jumlah semua momen gaya yang bekerja pada sistem ini harus 0 supaya sistemnya tetap seimbang. Sehingga nanti bisa kita tuliskan nih ya,
sigma torsi total itu harus sama dengan 0. Artinya sigma torsi torsi di O, torsi di poros ya, dikurang dengan torsi yang bekerja pada F4 ya, harus sama dengan 0. Nah, sehingga dari sini kita dapat besar torsi di poros O itu harus sama dengan torsi yang bekerja pada F4 ya. Kita masukin nilainya di sini 23. Kemudian R dikali F ya, kita cari dulu R-nya ini berapa. F-nya tadi adalah 20, tegak lurus ya. Berarti sin-nya sin 91 ya. Jadi R kalian nanti dapatnya itu adalah 1,15 ya, 23 dibagi 20. Nah, artinya supaya sistemnya tetap dalam keadaan seimbang, maka gaya keempat itu harus diletakkan 1,15 meter dari poros O. Nah, dari poros O ya. Berarti, nah satu lagi nih ya, tadi kan ini positif nih, torsi di titik O positif, maka untuk arah torsi yang dikerjakan oleh F4 ya harus berlawanan arah ya, supaya nanti hasilnya kan seimbang. Jadi torsi di 4 atau F4 itu tandanya harus negatif atau searah jarum jam ya, arah geraknya harus searah. Nah, supaya dia searah jarum jam, maka harus kita letakkan di kanan titik O ya, harus di kanan titik O supaya nanti arah putarnya jadi searah. Nah, jaraknya tadi apa dari poros? Harus 1,15. Berarti kira-kira di sini ya. Kita letakkan nanti F4-nya di sini, tegak lurus ke bawah. Nah, inilah F4-nya. Jaraknya 1,15 di kanan titik O. Di kanan O. Nah, karena di sini nggak ada ya di kanan titik O 1,15, maka kalau kita hitung dari titik B, jaraknya adalah 2 dikurang 1,15 ya, menjadi 0,85. Jadi R itu kalau dihitung dari titik B atau dari sebelah kiri titik B, jaraknya 0,85 meter di kiri B. Nah, jadi jawaban nomor 1 ini adalah yang B. Oke, semoga teman-teman paham ya. Oke, soal berikutnya. Bola berongga memiliki jari-jari 3R dan bermasa M, diberikan gaya sehingga dia bergerak dengan kecepatan awal 3 meter per second ke atas bidang miring yang sudut kemiringannya 37 derajat. Bola itu menaiki bidang miring dengan menggelinding tanpa tergelincir. Nah, menggelinding ya, berarti nanti kalau kita menggunakan konsep energi ya, maka yang berlaku energi kinetik rotasi dan juga energi kinetik translasi. Jika antara lantai bidang miring dan bola mengalami gesekan ya, ketinggian maksimum yang dapat dicapai bola itu berapa? Nah, kita bisa menyelesaikan soal ini menggunakan konsep energi mekanik ya sebenarnya. Nah, kita gambarkan dulu geraknya seperti ini. Jadi, ada sebuah bola berongga ya, jari-jarinya 3R. Dia diberikan gaya sehingga dia bergerak ke atas nih, ya, bergerak ke atas sampai mencapai ketinggian maksimum, misalkanlah di titik B ya, dia mencapai ketinggian maksimum di titik B. Nah, kalau kita analisis dari geraknya ini ya, berdasarkan energi di titik A, di sini ketinggiannya nggak ada ya, berarti energi potensial bola berongga ini ketika di titik A itu sama dengan 0 ya. Kemudian ketika dia mencapai ketinggian maksimum yaitu di titik B, benda ketika mencapai ketinggian maksimum kecepatannya adalah 0. Berarti kalau kita tuliskan di sini energi kinetik di titik B itu nanti sama dengan 0 karena dia mencapai ketinggian maksimum ya. Nah, satu lagi nih teman-teman. Ini adalah bola berongga ya. Bola berongga ini punya jari-jari 3R, berarti dia punya momen inersia ya. Momen inersia itu dinyatakan dengan
K dikali MR kuadrat. Dimana K itu adalah konstanta inersia. Jadi konstanta inersia nih kalau untuk bola berongga nilainya adalah 2/3. Nah ini harus diingat ya teman-teman, ada nanti bola berongga, ada juga nanti silinder berongga. Jadi teman-teman setidaknya hafal silinder berongga sama bola berongga ya, harus hafal nilai konstanta inersianya. Jadi di sini nanti kita ganti nilai K itu 2/3 MR kuadrat. Nah, kita bisa menyelesaikan soal ini ya menggunakan konsep hukum kekekalan energi mekanik. Karena dia kasusnya menggelinding, maka pada gerakan awal yaitu di titik A ini dia menggelinding ya. Nah, maka berlaku nanti di titik A ini energi kinetiknya adalah energi kinetik rotasi dan juga energi kinetik translasi ya. Nah, sekarang kita gunakan aja hukum kekekalan energi mekanik ya. Kalau kita tuliskan energi potensial di A ditambah energi kinetik di A harus sama dengan energi potensial di B ditambah energi kinetik di D ya. Nah, tadi karena di posisi awal atau awal bergerak ini tidak ada tinggi, maka energi potensialnya adalah 0 ya di titik A. Untuk energi kinetik di titik A, karena dia menggelinding ya, berarti berlaku energi kinetik rotasi dan juga energi kinetik translasi ya. Jadi kita tulis nanti di sini EK translasi ditambah EK rotasi ya. Nah, sama dengan EP di B, nanti bisa kita ganti nanti rumusnya MGH ya. Nah, H ini akan kita cari ya. EK di B adalah 0 ya, karena ketika mencapai ketinggian maksimum kecepatannya pasti 0 ya. Nah, jadi kita masukin nih ke rumus EK translasi. EK translasi itu berarti rumusnya setengah mv kuadrat ya, setengah mv kuadrat. Sedangkan kalau energi kinetik rotasi setengah I kali omega kuadrat. Nah, sama dengan MGH. Oke, nah sekarang kita uraikan ya. Tadi I itu adalah ini ya, K kali M kali R kuadrat. Setengah mv kuadrat ditambah setengah K dikali M dikali R kuadrat. Nah, omega itu adalah V per R ya. Jadi teman-teman bisa ganti omega atau kecepatan sudut itu dari rumus ini nih. Kan ingat ya di kelas 10 kita belajar gerak rotasi, V itu adalah omega kali R ya. Jadi kalau kita cari omega, V per R. Jadi omega ini kita ganti V per R. Omega kuadrat berarti V kuadrat per R kuadrat sama dengan MGH. Nah, ini M nya bisa kita coret aja ya, kan sama nih. Coret, kita coret ya. Ini sama-sama ada setengah. Oh ya, ini juga dicoret aja ya. R nya sama R nya. Jadi yang tinggal ini saya keluarin setengahnya. Ini ada setengah V kuadrat ya, kita bisa keluarin setengah V kuadrat. Setengah V kuadrat sama 1 ditambah K, karena sini juga ada V kuadrat ya. 1 ditambah K sama dengan Q kali H ya. Sehingga kalau kita cari, kita bisa masukin aja angkanya langsung ya. Di sini setengah V-nya tadi adalah 3 dikuadratkan 9 berarti ya. 1 ditambah K, momen inersia dari bola berongga adalah 2/3. G itu adalah gravitasi ya. Nah, kalau tidak disebutkan ya kita buat aja gravitasinya ini 9,8 ya, karena tidak disebutkan, dikali dengan H. Nah, ini
Jadi kalau teman-teman cari nanti dapat hasilnya 7,5 sama dengan 9,8, sehingga nanti kita peroleh H itu nilainya 0,76 meter. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, berikutnya soal nomor 3, soal terakhir yang kita bahas. Oke, soal selanjutnya soal nomor 3 ya, dan ini merupakan soal terakhir. Materinya adalah kesetimbangan benda tegak. Nah, di sini ada sebuah gambar. Pada sistem pada gambar ini katanya dalam keadaan seimbang ya. Massa M1-nya 60 kg dan koefisien gesekan statis antara meja dengan balok M1 adalah 0,2. Besar M2-nya berapa? Nah, untuk menyelesaikan soal-soal kesetimbangan itu biasanya bisa menggunakan aturan sinus ya, tapi biasanya di beberapa sekolah menggunakan konsep. Jadi konsepnya itu menggunakan penguraian vektor. Nah, hari ini aku akan bahas menggunakan penguraian vektor ya, walaupun di pembahasan aku yang di studygrammfisika.com aku menggunakan aturan sinus. Jadi biar teman-teman tahu nih ada cara yang lain ya. Oke, kalau teman-teman perhatikan dari gambar ini ya, teman-teman perhatikan dulu balok M1 ini ya. Pada balok M1 ini kita uraikan dulu nih gayanya. Kita bisa menentukan T1 dulu ya, nilai T1-nya berapa. Di sini kalau gaya yang bekerja pada balok 1 ke arah kanan itu ada T1 ya, kemudian ke arah kirinya karena dia ada gesekan ya antara meja dengan balok, maka ada gaya gesekan. Kemudian dalam arah vertikalnya bekerja gaya normal, dan ke arah bawah juga ada gaya berat ya. Nah, kita menggunakan konsep vektor nih. Jadi resultan gaya kalau dia dalam keadaan setimbang itu harus sama dengan 0, baik yang arahnya vertikal maupun yang arahnya horizontal. Teman-teman bisa lihat gaya yang horizontal ya, atau komponen gaya dalam arah sumbu X-nya, sigma Fx-nya harus sama dengan 0. Di sini ada gaya tegangan tali T1 sama ada gaya gesek. Jadi kita bisa tulis ini T1 dikurang F gesekan itu nilainya sama dengan 0. Sehingga T1 nilainya sama dengan F gesekan. Nah, dimana F gesekan itu kan rumusnya mu dikali N ya. Nah, kita cari gaya normalnya nanti dari sigma Fy atau komponen gaya dalam arah sumbu Y sama dengan 0. Ada gaya normal ke atas, ada gaya berat ya, N kurang W juga sama dengan 0. Sehingga gaya normal itu sama dengan berat balok M1. Nah, jadi teman-teman bisa ganti nih mu-nya 0,2, N-nya kita ganti dengan berat balok 1 ya. Berat itu M kali G. Jadi M1-nya 60, kita anggap G-nya 10 ya. Jadi 600, sehingga kita peroleh T1 itu nilainya 120 Newton. Nah, setelah teman-teman tahu nilai T1, kita bisa menggabungkan sistem ini ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan metode penguraian vektor, kita uraikan vektor T2 atau gaya tegangan tali 2 ini terhadap arah horizontal dan vertikalnya. Jadi teman-teman tarik garis ke atas yang vertikal ya. Ini juga yang ke arah horizontal. Ini ke atas ini ada 2 sin 30. Kemudian yang di arah horizontalnya T2 cos 30 ya. Kemudian pada M2 nanti di sini bekerja gaya berat nih. Ke sini ke arah sumbu X negatif ada tegangan tali 1. Nah, sama kayak ini tadi ya, sebelumnya kita menggunakan konsep setimbang atau seimbang, itu sigma Fx sama sigma Fy-nya yang bekerja pada sistem ini harus sama dengan 0. Nah, teman-teman bisa masukin nih komponen gaya dalam arah sumbu X itu sama dengan 0. Teman-teman perhatikan gaya yang bekerja dalam arah sumbu X di sini ya. Pada arah sumbu X di sini ada T2 cos 30 dan ada T1. Nah, teman-teman tinggal masukin nih ya. T2 ke arah sumbu X positif berarti nilainya positif. Jadi T2 cos 30 ya dikurang dengan T1 sama dengan 0.
sehingga besar T1 sama dengan T2 cos 30. Oke, cos 30 langsung kita ganti aja ya. Cos 30 itu setengah akar 3. T1 tadi nilainya 120 ya, sehingga dari sini kita dapat nih nilai T2 ya. T2 sama dengan 120 dibagi setengah akar 3, itu berarti 240 per akar 3. Nah, kita sederhanakan ya, kali sama-sama dikali akar 3. Nah, sehingga nanti kita peroleh T2 itu 240 bagi 3, 80 dikalikan dengan akar 3. Nah, jadi besar T2 80 akar 3. Nah, kemudian kita mencari komponen dalam arah sumbu Y-nya juga ya. Sigma Fy sama dengan 0. Nah, lihat ke arah sumbu Y-nya ya. Di sini kan ada gaya T2 sin 30 dan juga gaya berat dari M2 ya. Sehingga teman-teman bisa tulis nih T2 sin 30 dikurang gaya beratnya, berarti ini M2 kali G ya. M2 kali G sama dengan 0. T2 tadi nilainya 80 akar 3 sin 30 setengah itu sama dengan M2 kali G. M2 G nya kita ganti 10 ya. Nah, sehingga nanti kita peroleh nih nilai M2 sama dengan ini, kalau kita bagi 80 bagi 2 40 akar 3 ya. Nah, 40 akar 3 dibagi 10 berarti jadi 4 akar 3 kilogram. Nah, teman-teman, itulah hasilnya 4 akar 3 kilogram ya. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan video kita hari ini ya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat. Teman-teman jangan lupa kalau suka dengan video ini ya, bisa di-share ke teman-temannya yang lain jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.